Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya sehingga di kesempatan yang berbahagia ini kita dapat beribadah di bulan suci Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sholawat serta salam selalu tersanjungkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman yang terang benderang ini, yakni ad-dinul Islam. Saudara dan saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang sudah pernah mendengar tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam? Tentunya kisah tentang Nabi Nuh alaihi salam sudah tidak asing lagi di telinga kita. Baik, kembali lagi dengan saya, Yohanes Ahmad Rivaldo dari PKBM Ki Hajar Dewantara Kota Malang. Di sini kita akan mendengarkan tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam. Baik teman-teman, nama Nuh berasal dari bahasa Syriah yang berarti bersyukur. Nabi Nuh juga mendapatkan gelar dari Allah Subhanahu wa taala sebagai Abdus Syakur. Gelar itu berarti hamba yang banyak bersyukur. Nabi Nuh alaihi salam juga masuk dalam Rasul Ulul Azmi, yaitu Rasul dengan ketabahan dan keteguhan hati yang luar biasa. Sesuai surat Al-Ankabut ayat 14, Nabi Nuh bahkan berdakwah selama 950 tahun. Nabi Nuh diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyerukan ajaran Allah pada umat Bani Rasyid. Masih ingat dengan kisah Nabi Nuh? Jika ada yang sedikit lupa, mari kita simak sampai selesai. Saat itu Bani Rasyid menyembah berhala, patung-patung besar. Kezoliman di masa itu juga tengah meningkat pesat dengan kesabaran Nabi Nuh mulai berdakwah pada umatnya. Dia mengajarkan untuk menyembah Allah, meninggalkan maksiat, dan berbuat kebaikan. Namun bukannya menurut, kaum Nabi Nuh tetap saja tak percaya dengan ajaran dan peringatan yang disampaikan. Kaum Bani Rasyid bahkan tidak percaya bahwa Nabi Nuh alaihi salam ini adalah Rasul atau utusan Allah yang ditugaskan Allah untuk menyebarkan ajaran Allah pada saat itu. Seperti itu. Kaum Bani Rasyid bahkan tak percaya bahwa Nabi Nuh ini tadi itu merupakan seorang Rasul. Dan jumlah pengikut Nabi Nuh alaihi salam tak lebih hanya 80 orang. Para pengikut Nabi Nuh alaihi salam tersebut terdiri dari orang miskin dan lemah. Nabi Nuh tak patah arang. Ia tetap melanjutkan dakwah meski menerima banyak celaan. Setiap kali Nabi Nuh berdakwah, mereka justru memasukkan anak jarinya ke telinga dan menutup wajahnya dengan pakaian tanpa penolakan. Kisah perjuangan Nabi Nuh ini terdapat dalam surat Nuh ayat 1 sampai dengan ayat 12. Pengikut Nabi Nuh bahkan sampai diusir oleh para penguasa dan orang-orang kaya di masa itu. Kaum Nabi Nuh juga menantang Nuh untuk mendatangkan azab yang selalu disampaikan oleh Nuh. Mereka berkata, "Hai Nuh, sesungguhnya kamu telah berbantah dengan kami, dan kamu telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Maka datangkanlah kepada kami azab kamu yang kamu ancamkan kepada kami. Jika kamu termasuk orang-orang yang benar." Nuh lalu menjawab,
bahwa azab itu hanya bisa didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lalu meminta Nabi Nuh tak bersedih dan tetap teguh pada pendirian. Nabi Nuh lalu berdoa agar Allah memberi hukuman pada orang-orang kafir tersebut. Allah lantas memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat sebuah bahtera berupa kapal besar untuk mengangkut orang yang beriman beserta sepasang hewan. Allah menyebut orang-orang kafir itu akan ditenggelamkan. Atas perintah itu Nabi Nuh mengumpulkan pengikutnya dan bergotong royong membuat bahtera dari kayu selama siang dan malam dalam beberapa tahun. Kerja keras Nabi Nuh ini juga mendapat cemooh dari orang-orang yang tercela. Setelah bahtera itu dibuat dan tanda banjir besar bakal datang, Nuh memerintahkan pengikutnya untuk naik ke kapal. Perlahan, air bah pun mulai menggenang, menenggelamkan daratan. Maka kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang besertanya di dalam kapal yang penuh muatan. Kemudian, sesudah itu kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal. Bunyi terjemah surat Asy-Syura. Dalam orang-orang yang ditenggelamkan itu, termasuk putra sulung Nabi Nuh, Kan'an dan istrinya yang durhaka. Nabi Nuh sempat mengajak Kan'an naik ke atas kapal, tapi ia menolak dan yakin dapat menyelamatkan diri dari air besar itu. Nabi Nuh lalu menyadari bahwa cinta pada anaknya membuatnya lupa pada Allah. Nuh lalu memohon ampun kepada Allah dan mengikhlaskan anaknya yang meninggal dan masuk dalam golongan orang kafir. Kapal Nabi Nuh lalu menepi di pegunungan Arafat. Setelah air surut, Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk turun dan memulai kehidupan baru. Dari kisah di atas, kiranya kita dapat mengambil keteguhan dan kesabaran Nabi Nuh dalam bersyukur dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai salah satu pelajaran penting. Hikmah yang dapat diambil dari kisah ini yaitu bahwa janji Allah berupa azab dan pembalasan berupa bencana adalah benar. Pembalasan akan datang pada waktunya. Allah juga hanya akan menyelamatkan umatnya yang beriman. Saat mengalami ujian dari Allah, orang selamat atau tidak tergantung rahmat Allah. Bukan karena keturunan siapa, bukan karena anak Nabi. Hikmah yang dapat diambil dari kisah ini yaitu bahwa janji Allah berupa azab dan pembalasan berupa bencana adalah benar. Pembalasan akan datang pada waktunya. Allah juga hanya akan menyelamatkan umatnya yang beriman. Saat mengalami ujian dari Allah, orang selamat atau tidak tergantung rahmat Allah. Bukan karena keturunan siapa, bukan karena anak Nabi. Kalau tidak bertakwa, nasibnya maka akan sama seperti anak Nabi Nuh alaihi salam. Saudara dan saudariku, semoga kita tetap dijadikan umat Nabi Muhammad SAW dan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa bersyukur dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam artian kita menjalankan semua perintah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian kisah Nabi Nuh alaihi salam kali ini. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah Nabi Nuh alaihi salam kali ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.